بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi yang misterius di dalam riwayat sering orang menyebutkan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini kenapa dia dikatakan khadra atau hijau? Dimanapun tempat yang kering, di dalam Sahih Bukhari disebutkan, jadi kalau dia duduk di atas rumput yang kering akan menghijau jadinya, makanya dia dinamakan Khidir. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan orang tuanya siapa, keturunan siapa, itu tidak ada. Tapi kita wajib mengimani keberadaan para nabi-nabi ini, karena jumlah nabi ini banyaknya ada 124.000. Cuman yang wajib untuk kita ketahui hanya 25 orang saja. Nah, Nabi Khidir ini bukan termasuk Rasul, dia hanya seorang nabi. Beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam jurnal 1001 Kisah Teladan Muslim, di situ disebutkan Nabi Khidir ini ketika dia tidur, dia mendapatkan mimpi yang mengatakan bahwa kalau engkau ingin dekat dan diridhoi oleh Allah, kau harus melakukan 5 hal esok pagi. Pagi Nabi Khidir bangun, teringat dia akan mimpinya semalam, bahwa dia harus mengarah ke barat, kemudian dia harus melakukan 5 hal. Tetapi masing-masing ini ada aturannya dari Allah. Apa kata Allah? Apapun yang kau lihat pertama kali, hendaklah engkau makan. Itu yang pertama. Jadi apapun yang ditemui oleh Nabi Khidir, maka hendaklah dia makannya. Kemudian yang kau temui kedua kali, hendaklah engkau menyimpannya. Dan setelah itu, hendaklah engkau menerimanya sebagai amanah. Jadi yang kedua, apapun yang diberikan kau terimalah, kemudian simpan. Jadi ini ada 2 nih. Yang kedua ini ada 2, langsung 3 ini. Yang diterima simpan, kemudian terima. Nah, jadi terima dan simpan, atau sebaliknya. Kemudian apapun yang kau temukan yang keempat, hendaklah engkau tidak memutus harapannya. Dan yang kau temui kelima, hendaklah engkau berlari darinya. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama, apa yang kau temui pertama, makan. Yang kau temui kedua, terima. Dan yang ketiga, simpan. Yang keempat, jangan engkau memutus harapan. Jadi yang kau temui keempat, jangan engkau memutus harapan. Yang kelima, yang kau temui, hendaklah engkau berlari darinya. Nah, ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pagi harinya Nabi Khidir alaihissalam keluar. Beberapa kilometer dia keluar, yang dia temui pertama justru adalah bukit yang besar. Dia bingung. Dalam mimpi itu, yang pertama ditemui hendaklah dimakan. Loh, ini yang saya temui pertama kali adalah bukit. Tapi itu perintah, harus saya dekati bukit ini. Makin dia dekati bukit itu dengan lapang hati, dia terus jalan, yang penting aku sampai ke bukit ini aku makan. Tapi bukit itu makin lama makin mengecil, makin didekati makin mengecil, sampai dia hanya sebesar roti. Kemudian dimakan oleh Nabi Khidir, terasa begitu enak roti itu. Ini yang pertama dijumpainya. Begitu
dia jalan lagi terus beberapa kilometer, datang orang memberikan mangkuk emas. Ingat, dia terima, kemudian simpan. Setelah diterima oleh Nabi Khidir, ditimbun mangkuk emas ini. Begitu jalan, keluar lagi emasnya. Nabi Khidir datang lagi, ditimbun lagi dalam tanah, pergi lagi, keluar lagi, sampai 3 kali tetap keluar. Maka kata Nabi Khidir, ya Allah, aku telah melaksanakan amanahmu, aku telah masukkan dia ke dalam tanah, tapi dia keluar terus. Sudah aku terima, sudah aku simpan. Kemudian Nabi Khidir terus berjalan, beberapa kilometer berjalan, ada burung kecil yang dikejar oleh burung gagak. Burung gagak ini ingin memakan burung kecil tersebut. Sampai burung kecil di dekat Nabi Khidir, maka katanya, tolong wahai Nabi, selamatkan aku akan dimakan oleh burung gagak itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Maka dia menyelamatkan burung kecil ini, tidak memutus harapannya. Jadi ingat, aku tidak boleh memutus harapan. Itu pesan dari mimpinya yang keempat. Dia selamatkan burung kecil ini, burung gagak tahu. Wahai Khidir, jangan kau tahan rezekiku yang ada padamu. Aku ini lapar. Jangan kau tahan dia, aku ingin memakannya. Syaratnya apa tadi? Tidak boleh memutus harapan. Artinya Nabi Khidir tidak boleh mengecewakan burung kecil ini dan tidak boleh mengecewakan burung gagak. Maka Nabi Khidir pun berkorban. Apa yang dikorbankannya? Dia ambil pedangnya, dia ambil daging paha dia potong daging pahanya sendiri, dia kasih makan. Jangan kau makan burung ini, makan aja daging aku nih. Nabi Khidir pun terus berjalan setelah melepas burung kecil ini. Begitu dia terus berjalan, tercium dia bau bangkai yang amat menyengat, maka Nabi Khidir pun melarikan diri. Jadi semua 5-5-nya sudah dilaksanakan oleh Nabi Khidir. Tercium bau bangkai, Nabi Khidir pun lari. Setelah itu Nabi Khidir pun bermimpi lagi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah melaksanakan seluruh perintahmu, tetapi aku bingung apa arti dari semua perintahmu itu, dan aku ingin jawabannya. Nah, ini yang harus kita ingat. Ini juga untuk kita ini. Yang pertama yang engkau makan itu adalah marah. Marah diumpamakan seperti bukit batu yang keras tinggi. Namun apabila engkau bersabar, bisa menahan kemarahanmu, maka kemarahan itu akan menjadi manis, bahkan lebih manis daripada madu. Jadi kalau kita marah bisa kita menahannya, maka dia akan lezat seperti madu. Mungkin kita masih ingat Menteri Perminyakan Arab Saudi, ini kita ulang kembali, namanya adalah Naim. Sewaktu Naim ini haus, karena dia buru-buru, dia sempat mengambil air mineral di dalam ruangan pimpinannya. Ini satu kesalahan dia. Pimpinannya yang ada dalam ruangan itu langsung menegurnya, hei Naim, kok berani kamu ngambil air mineral ini? Kamu itu pegawai rendah, kok berani kamu ngambil air? Air ini tidak pantas kau meminumnya. Kalau kau mau minum tuh di belakang kau. Dihina, direndahkan oleh pimpinannya. Apa yang dilakukan Naim? Mengamalkan kemarahan seperti bukit batu itu, dia telan. Begitu dia sampai keluar ruangan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni aku yang salah, aku yang telah lancang mengambil minuman yang tidak sepantasnya untukku di ruangan pimpinanku. Ampuni aku ya Allah,
aku yang salah. Nah, ini namanya orang yang bisa menahan marah. Dia makan marah yang seperti bukit, dihina, dibully, dicaci maki. Kemudian yang kedua, Naim berdoa, ya Allah, andaikan aku menjadi orang besar, aku tidak akan mau berkata seperti ini kepada bawahanku. Nah, ini orang yang bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, dia berpikir, bagaimana supaya aku jadi orang besar? Aku mesti kuliah lagi. Kan ini bagus ya dia nih, menelan amarah. Dia kuliah di bagian perminyakan, setelah lulus dengan nilai cum laude, dia dikembalikan ke perusahaan minyak Arab Saudi, melejit karirnya, jadi dia menteri perminyakan di Arab Saudi. Pimpinannya menjadi jauh di bawahnya. Pimpinannya ini datang untuk minta maaf. Pak Naim, maafkan saya pernah dulu menghina Bapak, saya pernah merendahkan Bapak, ngambil air ke ruangan saya, begitu lancangnya saya minta maaf Pak. Syukurnya kejadian ini tidak di Indonesia. Kalau sempat di Indonesia ini, di salah satu instansi, ini Naim ini udah dimutasi jauh ini. Pangkatnya nggak akan naik-naik, tidak akan dikasih jabatan sama sekali. Jadi orang Islam itu harus menelan amarah, menahan amarahnya seperti batu. Kalau dia bisa tahan, dia nikmati dengan sabar, maka kemarahan itu akan manis seperti madu. Ini yang dirasakan oleh Naim. Kemarahan justru berefek dia menjadi orang yang tinggi. Jadinya karena dia tidak berdendam. Apa kata Naim menjawab permintaan maaf mantan pimpinannya ini? Justru Pak, saya ingin berterima kasih sama Bapak. Kalaulah Bapak tidak hina saya dulu, kalau Bapak tidak rendahkan saya dulu, tidak mungkin saya jadi seperti sekarang Pak. Besar jasa Bapak terhadap saya. Nah ini makanya orang-orang yang pemarah, tahan amarahnya. Kalau bisa menahan, justru dia akan menjadi manis seperti madu. Kalau bisa kita menahan amarah kita, ya mudah-mudahan ya insya Allah ya kita amalkan sama-sama. Kedua, Nabi Khidir menemukan mangkuk emas. Dia terima. Kemudian pesan Allah adalah timbun mangkuk emas itu. Ditimbun muncul lagi, ditimbun muncul lagi. Ternyata apa rahasia yang kedua ini? Wahai Khidir, semua amal kebaikan walaupun itu disembunyikan, maka dia akan tetap tampak juga. Kita tidak perlu mengumumkan kepada orang kebaikan kita. Saya sudah nyumbang di sini, saya nyantuni di sana, sampai kita buat di snapgram kita bakti sosial ke sana. Tapi ini mohon maaf, tidak semuanya salah. Justru kadang dengan seperti itu termotivasi orang itu juga baik. Nah, itu juga baik. Tapi ini yang untuk semata-mata orang yang ria. Maksud saya untuk yang semata-mata orang ria ini hati-hati. Kalau kita buat amal kebaikan, gimana pun kita sembunyikan, dia tetap akan keluar juga. Jangan khawatir penilaian manusia. Asal kita berbuat baik, dia akan keluar. Kemudian menerima amanah seseorang, maka janganlah kau khianat padanya. Ini yang ketiga. Diterima amanah itu, disuruh ditimbun oleh Nabi Khidir. Ini namanya melaksanakan amanah. Orang yang amanah ini larinya nanti kepada kejujuran. Kalau kita ingat nih, orang yang jujur, hidupnya itu memang mesti akan tenang. Kita ambil contoh, ada seorang pedagang. Jadi pedagang ini semua yang dijualnya itu sudah ada harganya, tapi tidak ada pampangannya. Udah dipesankannya kepada karyawannya, ini yang harga 300.000, ini yang 400, ini yang 500 sampai yang 1 juta. Ada seorang ibu-ibu masuk belanja. Ibu-ibu masuk belanja,
baru menanya yang 300.000, azan asar berkumandang. Maka yang pedagang ini menitipkan kepada karyawannya, tolong dilayani ibu ini. Dia pergi ke masjid. Setelah selesai sholat, pas pulang berpas-pasan dengan ibu ini yang sudah menenteng kantong. Ditanya, jadi beli bu? Jadi pak. Yang berapa ibu ambil? Yang 600. Coba bisa saya lihat. Pas dilihat, maafkan saya bu, ini yang 300 bukan yang 600. Ibu tunggu di sini, saya kembalikan uangnya. Ini namanya orang yang amanah, lahir kepada nanti kejujuran. Coba kalau pedagang kita tuh, karyawannya berhasil jual yang 300-600, hebat kau, mantap kau nih, nggak sia-sia aku pekerjaan kau. Makanya sering pasar terbakar itu ya dikarenakan ini banyak yang tidak jujur. Disangkanya itu akan menguntungkan bagi dia. Beberapa kali teguran di beberapa pasar di Indonesia ini sering terbakar, itu supaya untuk menyadarkan kita, jujurlah. Nah, ini memang berkaitan dengan jujur ini di mana instansi pun ya, jujur. Amanah kita, jiwa kita akan tenang. Karena kalau kita tidak amanah pasti tidak tenang. Pergi ke toko bangunan, pesan ke orang yang punya toko itu, Pak, nanti kalau orang kantor saya datang bilang harganya sekian ya Pak ya. Nanti kalau dia bilang yang ini memang segitu harganya nggak bisa kurang. Oke Pak, dia mengambil keuntungan di sana. Itu menjelang pemeriksaan jantungnya begini terus. Makanya orang banyak yang jantungan akhirnya, dikarenakan ini banyak menyimpan kebohongan. Mudah-mudahan ini pelajaran yang luar biasa dari Nabi Khidir alaihissalam.